Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asam amino ini baru sekali praktek untuk SLPHT jagung di Kelurahan Batas. Tapi memang dari kegiatan SLPHT yang 10 kali pertemuan itu ada 3 mata praktek, 1 CGPR, 2 pesta, kemudian yang 3 adalah asam amino. Dari ketiga praktek tersebut, tapi memang asam amino yang paling diminati sekali karena memang pupuk lengkap, ramah lingkungan, mempunyai keuntungan ganda. Satu, keongmas itu menjadi hama potensi bagi tanaman padi, terutama pada fase vegetatif. Kemudian kalau keongmas diambil, otomatis hama dari tanaman padi sudah mulai terkendali. Kemudian dari hasil praktek kemarin diuji cobakan pada tanaman jagung itu memang ada manfaatnya. Mungkin bisa tolong jagungnya dibawa ke sini. Itu di dalam Excel itu ada 2 petak, 1 petak PHT dan non PHT. Non PHT adalah petak perlakuan yang biasa dilakukan oleh petani. Kemudian PHT adalah paket yang menggunakan untuk menerapkan teknologi seperti ini yang PHT. Kemudian itu yang non PHT. Nah ini praktek pertama kali memang diuji cobakan di jagung. Nah ini yang menggunakan pupuk tunggal, ini pupuk lengkap ditambah dengan aplikasi asam amino. Nah ternyata ada selisih, ini 6,4, ini 10,8, berarti ada selisih 4,4 ton. Ini baru pertama kali praktek. Ini memang ada pupuk berimbang, ini pupuk tunggal plus asam amino. Dari praktek pertama kali ini. Praktek pertama kali, bahannya ada 5 macam. Satu adalah keongmas, kedua adalah bandeng, kemudian ketiga nanas, daun kelor, dan sitrit asin. Sitrit asin itu untuk menurunkan pH. Kalau di dalam asam amino pH-nya lebih dari 6 biasanya kurang bagus. Nah ini dengan menggunakan asam amino pH-nya bisa mencapai 5. Sebetulnya ini ahlinya Mas Tangga, karena beliau ada halangan tadi, saya disuruh untuk mewakili, memandu dalam proses pembuatan. Karena pertama kali juga buat, kemudian kedua ini memang untuk demo, untuk pelaksanaan penutupan, minta ada pembuatan asam amino. Jadi ini dari kelima tersebut ini dideplok atau dihaluskan, kemudian bersama bandingnya, tapi secara sendiri-sendiri. Nah, kemudian nanas dipotong ininya, kemudian bisa diparut, bisa diceplok. Kemudian yang daun kelor juga diceplok. Nah, dari sisa air godokan keong itu nanti dicampur dengan sitrit asid. Ini biasanya kalau di ibu-ibu untuk sitrin asid, es buah yang ditambahkan sitrin ini. Atau asam nitrat biasanya untuk menurunkan pH. Kalau dikasih 1 bungkus pH-nya biasanya menjadi 5. Kalau satu paket satu pembuatan 10 kilo keong, 1 sampai 2 buah nanas, 1 sampai 2 kilo daun kelor, kemudian ini 1 bungkus. Semua bahan dihaluskan, kemudian nanti sisa dari air ini dicampur dengan ini. Kemudian dicampur jadi satu, dimasukkan ke sini. Karena ini anaerob, udara tidak bisa masuk dari luar, tapi dari sisa fermentasi bisa keluar. Cuma ini ada kebocoran, seharusnya ini rapat. Jadi dari hasil fermentasi udara dari dalam bisa keluar melalui ini air botol, tapi tidak ada udara luar yang masuk ke sini. Jadi anaerob. Sisa fermentasi udara atau gas bisa keluar, tapi udara luar tidak bisa masuk. Karena udara luar itu memang bisa ada kandungan virus, bakteri, dan jamur. Nah, kemudian masa jadinya itu memakan waktu kurang lebih 30 hari. Lebih dari 30 hari juga malah lebih bagus. Kemudian masa panen. Panen itu memang alangkah baiknya itu dilakukan pada malam hari supaya tidak mengundang lalat. Karena lalat itu juga membawa bakteri. Kemudian
Alat saringannya itu ada 3 tahapan. Satu menggunakan kalok atau biasa yang untuk mencuci beras ibu-ibu. Kemudian kedua disaring dengan ayaan tepung. Yang ketiga baru menggunakan kain supaya hasilnya adalah bening bersih. Nanti pada saat penyemprotan tidak menyumbat di sprayer. Kemudian dosis aplikasi. Dosis aplikasi untuk tanaman perlu hijau itu 20 cc per tangki. Kalau tangki isi 10 liter atau 14 liter. Jadi kalau untuk 1 liter asam amino, kalau yang isi 14 liter air itu 700 liter air. 1 liter asam amino 700 liter air kalau tangkinya isi 14. Kalau tangkinya isi 10 liter berarti 500, kurang lebih seperti itu dosis penggunaan. Nah ini monggo bisa dimulai ya. Jadi satu, kalau satu paket itu kemarin buatnya 5 paket ya. Jadi ini 50 kilo 5 kilo badan 10 buah nanas 5 kilo daun kelor. Tapi yang ini untuk praktek hanya satu paket 10 kilo keong 1 kilo atau 2 kilo banten, 1 atau 2 nanas, 1 atau 2 kilo oke. Monggo bisa dilakukan. Cuma ini nanti koreksi, ini harus rapat. Oke. Nanti dimasukkan. Oke. Jadi kalau rapat itu ini tidak bisa dalam Contohnya ini Pak. ya, ini yang kemarin terakhir ini bagus sekali. Ini hasilnya juga bagus. Kemudian untuk aplikasi itu jagung juga ada manfaatnya, ada peningkatan. Mudah-mudahan ini juga menjadi angin segar bagi petani untuk meningkatkan produksi, jadi bahan pupuk organik yang ramah lingkungan untuk bisa bertani secara berkelanjutan. Mungkin itu bisa dipraktekkan dari bapak-bapak. Moga dibantu teman-teman. Jadi,